Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan yaitu iPhone XR dengan kendala yaitu kaca touchscreen retak. Oke, perhatikan di bagian ini yang saya tunjuk itu bagian atas pojok kiri itu ada bagian keretakan yang lumayan parah ya teman-teman. Oke, kita coba untuk perdekat. Perhatikan di bagian LCD yang ada bagian keretakannya. Ada bagian LCD pojoknya itu ada garis atau flag hitam yang bentuknya bergaris ya teman-teman. Jadi untuk kerusakannya ini ada dua, yaitu yang pertama kaca touchscreennya retak, dan yang kedua itu ada bagian LCD yang terdapat flag hitam bergaris teman-teman. Oke, untuk fungsi touchscreen masih bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita coba untuk matikan infonya, dan sekarang kita coba untuk membongkar infonya. Perhatikan di bagian ini kita membutuhkan harus menggunakan obeng khusus untuk tipe seri iPhone ini, yaitu obeng berbentuk bintang ya teman-teman. Oke, untuk di bagian kaca touchscreen yang retak kita lindungi dulu atau kita lapisi menggunakan lem warna bening yang tujuannya untuk melindungi dan merekatkan kaca touchscreen yang retak agar tidak beresiko saat kita membongkarnya. Kita bisa menggunakan alat blower sebagai pemanas atau penghangat LCD-nya untuk mempermudah pembongkaran, atau bisa menggunakan panas pada alat separator teman-teman. Kita gunakan mika tipis yang sedikit lebih tebal untuk mempermudah pembongkaran. Di bagian tengah itu juga ada kaca touchscreen yang retak, jadi harus ekstra hati-hati agar LCD-nya tidak patah atau tidak cacat ya teman-teman. Oke, tetap kita pelan-pelan untuk kita angkat LCD dari framenya, maksudnya LCD dari casingnya, karena ini LCD nempel sama frame ya teman-teman, dan LCD sama framenya itu ada perekat di bagian casingnya. Oke, kita angkat pelan-pelan. Yang saya tunjuk itu adalah bagian fleksibel LCD dan juga touchscreen. Yang di bagian atas itu adalah fleksibel earphone atau juga di bagian sensornya. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian penutup soket baterai, dan kita lepas untuk fleksibel baterainya, dan kita juga lepas untuk di bagian penutup soket fleksibel LCD dan juga touchscreen sama fleksibel earphone atau speaker atas. Oke, setelah kita angkat LCD-nya, kita lepas untuk di bagian skrup yang terdapat di bagian area speaker atas atau di bagian sensornya. Dan lanjut kita buka untuk skrup yang ada di bagian LCD-nya teman-teman. Oke, setelah kita angkat untuk bagian skrupnya sudah kita lepas semua, sekarang kita coba untuk siapkan alat separator, yaitu untuk mempermudah pembongkaran di bagian fleksibel earphone atau speaker atas dan juga terdapat sensor. Oke, kita angkat pelan-pelan di bagian ini. Oke, kita angkat di bagian earphone atau speaker atas beserta sensornya teman-teman. Oke, kita simpan dulu, dan di bagian ini kita siapkan mika tipis, yaitu tujuannya untuk melepas fleksibel touchscreen yang menempel di bagian pelindung atau pengaman belakang LCD-nya. Oke, kita angkat pelan-pelan dengan ekstra hati-hati. Kita pisahkan antara fleksibel LCD sama fleksibel touchscreen-nya, dan sekarang kita angkat pelan-pelan di bagian penutup belakang LCD-nya. Oke, sudah kita angkat untuk penutup belakang LCD-nya, dan di bagian ini ada saringan penutup speaker atas ya teman-teman. Oke, untuk saringan penutup speaker atas kita simpan dulu, dan kita gunakan tang potong, yaitu untuk mempermudah pembongkaran atau melepas frame pada LCD teman-teman. Di bagian pojok atas itu ada bagian yang tadi ada keretakan parah, kita harus melepas framenya dengan ekstra hati-hati. Oke, kita gunakan mika tipis.
kita masukkan celah seperti ini dengan ekstra hati-hati agar LCD-nya tidak cacat. Oke, untuk alat separatornya saya menggunakan panas di angka panas ringan teman-teman, kurang lebih sekitar panasnya di angka 50-an, 50 sampai 60, enggak nyampe 70 teman-teman. Oke, tetap ekstra hati-hati kita melepas yaitu di bagian frame, atau kita pisahkan frame dari LCD-nya. Oke, setelah di bagian pojok pojok bawah maksud saya, kita potong menggunakan tang potong, dan di bagian ini saya menggunakan karter atau silet yang tipis, yaitu untuk mencari celah, sambil kita menggunakan alat separator dengan suhu panas yang sudah kita setting sebelumnya. Kalau saya menggunakan kawat di angka ukuran 0,03 sama panas separatornya menggunakan di angka 70 teman-teman. Oke, kita masukkan kawatnya di bagian bawah LCD ya teman-teman, di atas kaca touchscreen di bawah LCD, sambil kita tekan secara halus dan sambil kita gesekkan. Untuk di bagian pojok atas yang ada keretakannya itu harus ekstra hati-hati teman-teman. Oke, sudah sampai ke tengah, kita tetap pelan-pelan saja. Untuk di bagian bawah ini kita gunakan kawat dengan ekstra hati-hati kalau sudah sampai ke bawah, dan sambil kita angkat pelan-pelan LCD-nya. Oke, sudah terangkat untuk LCD, jadi sudah kita pisahkan LCD dari kaca touchscreen-nya. Sekalian kita bersihkan dari sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian LCD-nya. Biasanya itu kalau mumpung masih hangat, untuk kondisi LCD-nya setelah kita pisah dari kaca touchscreen itu lebih mudah untuk melepas sisa lemnya teman-teman. Jika masih keras, kalian bisa LCD-nya kita hangatkan dulu di bagian alas-alat separator. Jangan dipaksa apabila sisa lem itu sulit atau keras dibersihkan teman-teman, karena bisa menyebabkan resiko LCD bisa pecah, patah ataupun rusak. Oke, setelah kita bersihkan sisa lemnya, masih ada sisa lem yang masih menempel sedikit. Kita coba dulu untuk mengetes kualitas LCD-nya apakah bisa menyala atau tidak, karena di bagian pojok atas tadi ada flag hitam atau tombel ya teman-teman, tombel yang bergaris namun sedikit. Apakah setelah kita pisah keluar tombel atau tidak? Oke, seperti inilah kondisinya. Terlihat jelas tadi ada bagian flag warna hitam yang bergaris itu sedikit ada lumayan banyak ya teman-teman. Di bagian atas yang awalnya itu sedikit, itu nambah semakin banyak. Oke, sebelum kita menghapus flag hitam atau tombelnya, kita bersihkan dulu dari sisa-sisa lem yang terdapat di bagian LCD. Saya menggunakan tisu kering biasa sambil saya menggunakan cairan Pertamax. Jadi untuk cairannya kita teteskan dulu ke tisu keringnya, baru kita usapkan secara merata hingga bersih. Oke, di bagian ini adalah bagian flag hitam atau tombelnya. Saya menggunakan alas tatakan menggunakan LCD bekas yang sudah tidak terpakai atau LCD rusak teman-teman. Di bagian ini saya menggunakan tisu kering biasa, tidak saya menggunakan yang lain. Kita gosok atau kita tekan secara halus sambil kita dorong sampai ke pinggir ya teman-teman, dengan tetap ekstra hati-hati. Karena apabila tidak hati-hati dan terlalu keras untuk menekannya, itu bisa menyebabkan LCD patah ataupun bisa rusak. Oke, untuk di bagian pojok atas sudah hilang, sambil saya kasih minyak kayu putih, yaitu sebagai pelumas saja untuk melancarkan saat menggosok LCD-nya. Tetap saya menggunakan tisu kering biasa sambil kita tekan secara halus dan juga sambil kita dorong ya teman-teman. Oke, tetap harus hati-hati karena di bagian ini kondisi LCD-nya menyala untuk mengetahui bagian letak titik tombel atau flag hitamnya. Oke, kita tekan halus sambil kita dorong atau kita urut. Oke, masih ada sisa sedikit yang bintik-bintik di bagian pojok ya teman-teman, tapi biasanya itu nanti beberapa jam kemudian itu akan hilang sendiri. Jadi kita langsung saja, daripada kelamaan, kita langsung saja bersihkan dari sisa-sisa
kotoran saat kita membersihkan atau menghilangkan flek hitam atau tombelnya. Setelah kita bersihkan LCD-nya hingga bersih, sekarang kita siapkan untuk kaca touchscreen khusus buat tipe seri iPhone XR ini. Ini yang saya gunakan itu kaca touchscreen atau glass yang sudah plus lem OK ya teman-teman. Kita lepas plastik. Ini terdapat lem OK di bagian tengah layar kaca touchscreen-nya. Oke, sekarang kita lanjut untuk proses pemasangan. Kita posisikan dulu LCD-nya sampai benar-benar presisi teman-teman. Di bagian ini saya mengasih jarak renggang seperti biasa, proses pemasangan secara manual tanpa menggunakan alat paper remover. Apabila kalian sudah mempunyai alat paper remover, saran saya silahkan digunakan semaksimal mungkin, karena di kesempatan kali ini saya selalu menggunakan teknis secara manual dengan cara kita tekan secara halus menggunakan ujung kuku jempol, atau bisa disebut juga proses pemijitan, atau dengan cara kita urut menggunakan ujung kuku jempol sambil kita tekan secara halus dan juga sambil kita dorong secara bergantian. Jadi dari bawah ke atas, dan juga untuk di bagian samping kiri dan kanan kita berurutan untuk memijit atau mengurutnya, yaitu tujuannya untuk menghindari resiko agar tidak ada gelembung udara yang ketinggalan di tengah LCD teman-teman. Jadi kuncinya ada di bagian tangan kiri, yaitu tugasnya untuk mengasih jarak renggang agar tidak menempel secara otomatis. Apabila jarak kerenggangan itu nanti tangan kiri itu terlepas, otomatis nanti LCD sama kaca touchscreen menempel secara otomatis, dan juga pasti ada gelembung udara di bagian tengah LCD. Jadi tetap harus hati-hati dengan cara proses manual. Apabila kalian sudah mempunyai alat paper remover, silahkan digunakan semaksimal mungkin teman-teman. Oke, di tahap ini tetap harus hati-hati karena sudah sampai ujung atas. Kita selesaikan untuk proses pemasangannya dengan cara manual. Oke, sudah titik akhir di bagian pojok, dan alhamdulillah sudah selesai, tidak ada sisa gelembung sama sekali meskipun pengerjaannya secara manual teman-teman. Oke, untuk proses pemasangan sudah selesai, tinggal kita mengetesnya. Oke, kita pasang untuk fleksibel LCD beserta fleksibel touchscreen, dan kita pasang untuk fleksibel baterai. Kita nyalakan infonya, dan alhamdulillah sudah sukses untuk pemasangannya, hasilnya maksimal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.